Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Trisnajaya dengan nomor pokok mahasiswa 412242311027 Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi magang, laporan magang yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Umum dan Pegawaian di Kantor Kecamatan Solokan Jeruk. Pertama-tama, masuk kepada pendahuluan. Administrasi umum dan pegawaian merupakan dua fungsi dalam struktur pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional, organisasi, serta memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Bagian umum dan pegawaian bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sedangkan bagian pegawaian mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pengelolaan kedua fungsi ini memegang peran penting dalam menjaga kelancaran birokrasi di tingkat lokal. Tujuan utama dari subbagian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kegiatan administrasi yang mencakup persiapan dokumen, pengelolaan inventaris, dan pelaporan kinerja pegawai membutuhkan sistem yang efisien dan terintegrasi. Melalui kegiatan ini, praktikan tidak hanya mempelajari sistem kerja yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pengelolaan administrasi di instansi tersebut. Dalam konteks ini, kegiatan magang menjadi sarana pembelajaran yang menghubungkan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Selanjutnya, tujuan magang, yaitu memahami praktik kerja di bidang administrasi dan pegawaian. Yang kedua, mengembangkan keterampilan administratif dan manajemen. Yang ketiga, melakukan refleksi atas pengalaman dan kontribusi selama magang. Melalui keterlibatan langsung ini, praktikan dapat mengasah kemampuan komunikasi dan kerja sama tim, kolaborasi dengan pegawai kantor kecamatan, dalam menyelesaikan tugas memberikan pemahaman tentang pentingnya koordinasi antar bagian. Hal ini juga memperkuat keterampilan individu yang diperlukan dalam dunia kerja. Selanjutnya, profil instansi. Kecamatan Solokan Jeruk sendiri memiliki penduduk sekitar 25.000 yang berdiri sejak tahun 1990, menjadi layanan terpadu di Kabupaten Bandung dalam melakukan pelayanan dalam pembuatan dokumen-dokumen penting yang menyangkut pemerintah. Kecamatan Solokan Jeruk sendiri memiliki luas 2.355 hektar yang terdiri dari 1.545 hektar lahan basah pertanian, sawah, dan 609.000 hektar tanah darat. Dari luas tersebut dibagi menjadi 7 desa, yaitu Desa Solokan Jeruk, Desa Panyadap, Desa Cibodas, Desa Langansari, Desa Padamukti, Desa Bojongmas, dan Desa Rancakasumba. Dari 7 desa tersebut terdiri dari 19 dusun, 113 RT, dan 393 RT, dengan jumlah penduduk sekitar 85.000, sebanyak 23.000 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Solokan Jeruk terbagi menjadi 7 desa. Yang paling besar penduduknya Desa Solokan Jeruk dengan jumlah penduduk sekitar 15.000 dan paling kecil Desa Padamukti dengan jumlah penduduk sekitar 8.000. Kecamatan Solokan Jeruk mempunyai wilayah yang bagus dari segi perekonomian karena di kecamatan tersebut ada kawasan industri tekstil yang membuat masyarakat bekerja di industri tersebut. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Kantor Kecamatan Solokan Jeruk dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yaitu Bapak Haji Rofiran, dengan Sekretaris Kecamatan Bapak Pipin Zainal yang membawahi subbagian keuangan yang dipimpin oleh Bu Iis Kania Aryani, dan subbagian umum dan pegawaian yang dipimpin oleh Bapak Koko Kurnia, yang dimana praktikan ditempatkan di bagian subbagian
Umpeg yang dipimpin oleh Bapak Koko Kurnia. Aktivitas magang dilakukan pada waktu 1 Oktober 2004 sampai 1 Januari 2025. Jam kerja di hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Kegiatan utama administrasi umum dan pegawaian. Kegiatan magang dilakukan di bagian subbagian umum selama 3 bulan. Pada bulan pertama, praktikan memahami sistem kerja bagian umum dan pegawaian. Hal ini melibatkan proses observasi terhadap struktur organisasi, alur kerja, tugas masing-masing. Selama magang, praktikan dapat mempelajari prosedur persiapan dokumen pengelolaan surat menyurat hingga administrasi pegawai. Pemahaman ini membantu praktikan memahami dinamika kerja sehari-hari di kantor kecamatan dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja. Selain itu, pengembangan keterampilan administrasi dan manajemen kepegawaian menjadi fokus utama selama magang. Keterampilan seperti pengelolaan data pegawai dan pengaturan inventarisasi fasilitas kantor memberikan pengalaman langsung dalam menangani tugas-tugas administratif. Praktikan juga dilatih untuk bekerja untuk bisa memahami sistem digital seperti aplikasi pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan. Pada bidang administrasi umum, bidang kerja. Selama melaksanakan magang di kantor Kecamatan Sokan Jeruk, praktikan ditempatkan di bagian subbagian umum dan pegawaian. Namun ditugaskan juga bila bagian-bagian lain membutuhkan bantuan tambahan. Nah, itu pertama ada di bidang administrasi umum. Yang pertama ada pengelolaan sarana dan prasarana. Praktikan berperan aktif dalam mengelola sarana dan prasarana di Kecamatan Selokan Jeruk. Langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi fasilitas kantor, termasuk gedung, peralatan kerja, dan kendaraan operasional. Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik di, di dalam kondisi yang dapat digunakan. Proses ini juga melibatkan pengecekan fisik untuk mengidentifikasi aset yang diperlukan perbaikan atau penggantian. Selain itu, praktikan terlibat dalam penataan ulang ruangan kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan lingkungan kerja. Penataan ini mencakup pengorganisasian ulang tata letak kerja, kursi, serta alat pendukung lainnya untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif. Kegiatan ini juga melibatkan koordinasi dengan pegawai kantor untuk memastikan penataan ulang sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang selanjutnya adalah pengarsipan dokumen. Dalam pengarsipan dokumen, praktikan membantu dalam digitalisasi dokumen, yaitu mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kehilangan dokumen serta mempermudah akses bagi pegawai kantor. Digitalisasi ini melibatkan penggunaan scanner dan perangkat lunak manajemen dokumen untuk mengorganisasi file digital secara terstruktur. Selain itu, praktikan berperan dalam membuat sistem klasifikasi dokumen yang lebih efisien. Sistem ini mencakup pemberian kode atau label pada setiap dokumen hingga dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti urusan pegawai, administrasi umum, atau layanan masyarakat. Dengan sistem ini, pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan terorganisir. Selanjutnya ada logistik dan kebutuhan manajemen logistik dan kebutuhan operasional kantor. Praktikan membantu dalam penyediaan kebutuhan logistik untuk kegiatan rapat dan acara resmi kantor. Hal ini mencakup pengaturan konsumsi alat peserta serta pengaturan tata ruang untuk memastikan acara berjalan lancar. Koordinasi dengan bagian lain menjadi penting dalam tugas ini untuk memastikan kebutuhan secara terpenuhi sesuai standar atau sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah koordinasi kebersihan dan keamanan. Praktikan di Kecamatan Solokan Jeruk juga berperan dalam mendukung koordinasi kebersihan dan keamanan kantor. Salah satu tugas utama adalah memastikan bahwa area kerja tetap bersih dan rapi. Praktikan bekerja sama dengan petugas kebersihan dalam mengatur jadwal kebersihan rutin, termasuk juga ruangan kerja, aula, dan area parkir kantor.
Selain itu, praktikan juga membantu dalam menyusun laporan keuangan sederhana terkait operasional kantor, seperti pengeluaran untuk logistik, kebersihan, dan kebutuhan lain. Laporan ini dirancang dengan teliti agar transparansi penggunaan anggaran tetap terjaga. Melalui kegiatan ini, praktikan mendapatkan wawasan tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Selanjutnya pada bidang kepegawaian. Pada bidang ini, praktikan mendapatkan tanggung jawab di antaranya manajemen data pegawai. Praktikan terlibat dalam proses pengumpulan dan pembaruan data pegawai. Data-data seperti informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan catatan kehadiran menjadi fokus utama dalam aktivitas ini. Dan mengumpulkan data-data yang akurat, praktikan membantu menciptakan basis data pegawai yang lebih terorganisasi dan nantinya mempermudah proses evaluasi maupun pengambilan keputusan oleh pemimpin kecamatan. Yang selanjutnya ada pengajuan hak dan kewajiban pegawai. Pastikan mendukung administrasi terkait pengajuan kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen pendukung seperti SK terakhir, riwayat pekerjaan, dan hasil evaluasi kinerja. Praktikan memastikan semua dokumen telah sesuai dengan ketentuan sebelum diajukan ke instansi yang lebih tinggi untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir ada evaluasi kerja pegawai. Salah satu fokus utama dari evaluasi ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat. Praktikan menilai sejauh mana pegawai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Kendala yang dialami selama 3 bulan praktikan melakukan magang adalah sistem administrasi yang belum terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pengarsipan manual. Sistem administrasi yang kurang terorganisasi, banyak proses administrasi yang masih dilakukan hingga memperlambat pengolahan data dan dokumen. Solusinya adalah digitalisasi sistem, mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis teknologi seperti aplikasi untuk pengolahan data pegawai, absensi, dan penggajian. Yang kedua adalah pengalihan dokumen fisik ke format digital melalui proses scanning dan penyimpanan di cloud storage untuk mempermudah akses pencarian. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, magang memberikan pengalaman nyata dalam administrasi publik. Yang kedua, digitalisasi penting untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, saran, peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi lebih lanjut. Sekian, terima kasih eh, laporan yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.